Ya, sebelum saya menyampaikan sambutan, yang pertama saya tentu beri apresiasi kepada rekan Tegawa sekaligus pencerahan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Dandi 1613 Sumba Barat. Yang saya hormati Bapak Asisten Sekda Kabupaten Sumba Barat. Yang saya masih hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Sumba Barat. Juga yang saya hormati Wakil Ketua Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumba Barat. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, Bapak Haji, Haja, Bapak Ustadz, tokoh-tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para peserta MTQ beserta seluruh rombongan yang sama saya hormati dan saya kasihi, juga panitia yang sama saya banggakan, saya kasihi dan saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak atas penghargaan, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentu sebagai insan yang beriman, kita semua patut menyampaikan terima kasih kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan waktu yang memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini di tempat yang bermartabat ini kita semua masih boleh hadir untuk sama-sama melaksanakan dan menyaksikan pembukaan MTQ yang ke-29 se-Kabupaten Sumba Barat yang sebentar akan dibuka dengan resmi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya tentu saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus atas undangan Bapak Ibu sekalian. Tentu sebagai pimpinan daerah yang baru yang hari ini genap 8 bulan 2 hari kalau saya tidak salah semenjak saya dilantik pada bulan April yang lalu, sehingga saya berdiri di depan sini. Saya juga tentu menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu sekalian, atas kebersamaan kita, sehingga pesta demokrasi yang baru lalu telah kita laksanakan dengan damai, aman, dan hasilnya hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Ya tentu saya juga menyadari betul sebagai seorang bupati, tentu saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya tidak bisa melangkah sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Kalaupun kemarin kita berbeda, tapi itulah demokrasi, itulah dinamika perpolitikan di Republik, di tanah Mandailing pada yang kita cintai ini. Dari perbedaan itu tentu akan melahirkan sebuah kekuatan besar untuk kita sama-sama membangun Sumba Barat yang sama-sama kita cintai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita patut bersyukur dan ikhlas dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan penuh rasa sabar dan keikhlasan, dan mengembalikannya kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Rajinlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah juga obat dalam menghadapi COVID-19 di kabupaten kita. Pelaksanaan MTQ saat ini adalah persiapan untuk MTQ tingkat provinsi. Kuatkan badan dan tetap semangat. Insya Allah MTQ sukses dilaksanakan meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga kita dianjurkan untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Saya juga berharap ke depan, kalau tahun ini belum bisa atau tahun depan belum bisa, tahun-tahun yang akan datang MTQ harus dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat untuk provinsi Nusa Tenggara. Kalau ND bisa, Kupang bisa, TTS bisa, atau Manggarai bisa, kenapa Sumba Barat tidak bisa? Yang paling utama adalah kebersamaan kita semua. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Tentu Bupati akan berdiri di garis paling depan untuk mensukseskan MTQ yang sama-sama kita dapatkan ini. Dan dari MTQ ini akan lahir kader-kader muda yang potensial, yang pada akhirnya cikal bakal dari pemimpin baik di daerah ini, provinsi maupun pemimpin nasional. Bukan tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil di mata Tuhan manakala Tuhan berkehendak. Saya kira pasti ini akan terwujud apabila kita semua melakukan ajaran agama kita dengan baik, terutama sholat 5 waktu. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran harus dapat diamalkan dalam memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Al-Quran merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup yang aktual sepanjang masa, yang berisi tentang nilai-nilai luhur yang sejalan dengan fitrah manusia yang hadir. Dalam menjalankan Al-Quran, kita patut meneladani pribadi Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita junjung tinggi, dan juga yang patut kita teladani dan yang menebarkan kasih sayang dan menjauhkan diri dari perkataan serta perbuatan yang menyakiti sesama. Dalam perspektif yang lebih luas, kegiatan MTQ juga harus menjadi instrumen untuk membangun keimanan yang kokoh sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, sehingga termanifestasikan dalam tubuh dan jiwa dari masing-masing Kori dan Korea. Sesuai dengan tema, dengan MTQ ke-29, tingkat Kabupaten Sumba Barat perkuat pemahaman, tingkatkan pengamalan menuju generasi Qurani yang berseri. Oleh karena itu, saya minta lembaga pengembangan tilawati Quran agar lebih menunjukkan kapabilitas sebagai pembina, sehingga dapat menghasilkan Kori dan Korea yang bermutu. Saya berharap melalui MTQ harapan ini bisa kita wujudkan bersama. Untuk itu, kepada semua kafilah atau rombongan dari masing-masing masjid, kiranya dapat mengikuti MTQ ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan pelajaran yang baik untuk pengembangan dan peningkatan di masa yang akan datang. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, manakala kita semua menghayati ajaran kita dengan baik, kita lakukan sholat 5 waktu, karena pada prinsipnya semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kasih
dan kedamaian. Dan ini sudah terwujud di Sumba Barat. Kehidupan umat beragama di Sumba Barat ini harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ada di Lombamora tercinta ini. Saya juga berharap dari kegiatan ini akan lahir kader-kader pemuda bangsa yang akan memimpin daerah, provinsi maupun memimpin negara di masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu nasib orang, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang pernah berpikir bahwa Pak Ustadz kita, Bapak Haji Munai, bisa menjadi ketua PBNU Provinsi Nusa Tenggara Timur? Bukan tidak mungkin. Beliau nanti akan ke pusat, bisa ada ke Kabin, dan pada akhirnya nanti akan masuk di jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya tentu sebagai bupati merasa bangga dan bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh warga Sumba Barat yang mendukung beliau. Mari kita dukung, kita beri ruang yang seluas-luasnya, sehingga dari Sumba Barat ini ke depan, sebagaimana yang saya sampaikan, pasti akan lahir pemimpin yang kita dapatkan bersama. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian, dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, yang walaupun di masa 3,5 tahun saya memimpin daerah ini karena regulasi, tetapi saya percaya manakala kita semua bergandeng tangan, kita tidak butuh waktu lama. Dalam waktu 3,5 tahun ini, Sumba Barat ini harus bangkit. Republik ini harus keluar dari daerah tertinggal, dan daerah yang keluar dari daerah tertinggal. Yang paling utama ada ketulusan, ada kejujuran, dan ada keikhlasan dari kita semua untuk bekerja keras, dan tidak ada waktu lagi untuk kita berjalan cepat, tetapi kita harus berlari cepat mengejar ketertinggalan kita ini. Ya, saya juga kadang-kadang merasa prihatin Bapak Ibu sekalian. Setiap kita rapat evaluasi di Sumba Barat, dari 22 kabupaten kota yang ada di daerah ini, kita biasa menduduki ranking kalau tidak 22, 21 atau 20, 19. Tetapi puji Tuhan, beberapa 2 bulan yang lalu terkait dengan penilaian kotaku terbaik, Sumba Barat keluar sebagai kotaku terbaik urutan 3 di provinsi. Sehingga saya minta kita semua, mari kita bergandeng tangan, kita jaga kebersihan kota ini. Dan tentu di masa kepimpinan saya ya banyak juga yang merasa kurang enak karena di situ saya memang dari dulu harus perintahkan disiplin itu ada harga mati. Ketika saya perintahkan seluruh karyawan-karyawati pegawai yang ada di Sumba Barat masuk jam 7, tetapi seorang bupati harus masuk setengah 7 dan harus jadi contoh yang baik bagi yang dipimpin. Dan itu sudah saya lakukan. Ketika saya berbicara masalah kejujuran, harus mulai dari seorang bupati, sehingga gaulnya benar-benar bermakna bagi yang saya pimpin. Sumba Barat ini butuh kerja keras. Sumba Barat ini butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang tulus ikhlas, dan terutama orang-orang yang rendah hati untuk memimpin daerah ini. Anak-anakku peserta lomba yang saya kasih dan saya banggakan, saat ini bangsa Indonesia khususnya generasi muda sudah tidak berada dalam kondisi baik. Banyak anak-anak generasi penerus yang sudah terjerumus dalam tindakan kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawaban kurangnya pendidikan agama dalam keluarga terkait dengan budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Oleh karena itu
saya berharap dengan dilaksanakannya lomba MTQ ini akan menjadi media syiar Islam dan membuat generasi muda semakin mencintai Al-Quran. Di sisi lain, lomba MTQ ini menjadi upaya untuk membentengi diri dan menjadi nilai tambah dalam peningkatan iman dan takwa serta karakter di lingkungan masing-masing. Yang rajin membaca Al-Quran, jiwa dan pikirannya akan semakin lemah lembut, penuh kedamaian. Saya berharap MTQ ini juga memicu generasi Islam, bukan saja pandai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga memotivasi untuk lebih mengimani dan mental serta perilaku umat semakin baik. Keberhasilan dan kegagalan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Karena itu yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha melihat mengetahui segala lantunan nada dan irama dan bacaan firman-Nya. Direkamnya sebagai bagian dari amal. Semua peserta lomba tentu berharap akan membawa pulang hasil yang terbaik. Namun saya berharap janganlah hasil itu yang menjadi tujuan utama, tapi yang utama adalah jadikan ajang ini untuk menjalin silaturahmi. Lebih khususnya lagi adalah jadikan ungkapan syukur kepada Allah sebagai wujud pertanggungjawaban atas talenta seni yang telah diberikan Allah kepada anak-anak peserta lomba MTQ sekalian. Untuk itu saya berpesan, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, dengan memohon tuntunan dan perkenanan Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan Musyawarah Tilawati Al-Quran MTQ tingkat Kabupaten Sumba Barat kami persilakan kepada Bupati Sumba Barat untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk acara pembukaan secara simbolis, kami undang Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua LPTI bersama-sama menempati tempat yang telah disediakan. Dengan memohon perkenan Tuhan yang Maha Kuasa, acara pembukaan MTQ ke-29 Kabupaten Sumba Barat saya nyatakan dibuka dengan resmi. Disconnected. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan salam. Selanjutnya kepada fotografer untuk mengabadikan momen, kami persilakan. Ya, fotografer.